Halo Pips, kembali lagi di podcast Upin. Ya, saya yang di episode kemarin sebagai narasumber dan kali ini saya sebagai host di podcast ini. Dan di samping saya sudah ada. Halo, namaku Anya dan sebelah ini Kak Rian dan sebelahnya lagi ada Kak Anin. Yeay. Siapa yang di sini sudah nonton Barbie? Apakah Kak Rian dan Kak Anin sudah nonton Barbie? Sudah. Aku belum sih. Waduh, kenapa nih? Aku belum. Gak ada duit. Realistis. Anin dong. Cinepolis cuma 25 Kak. Waduh. Kita kan tim nunggu bajakan. Teman-teman yang sedang nonton podcast ini, apa sudah nonton Barbie semua? Kalau belum, segera nonton ya. Sebelum udah di take down. Lebih turun layar tuh. Podcast kali ini yaitu kita akan membahas tentang feminisme dan patriarkisme. Menurut Kak Anin nih sama Kak Vian, apa sih feminisme itu? Anjay. Siapa yang mau jawab? Boleh Kak Anin dulu deh. Oke. Menurutku sih feminisme itu suatu gerakan sosial, politik juga, dan ideologi yang memiliki tujuan ya, untuk membangun dan mencapai nilai kesetaraan gender gitu di segala aspek ya, mungkin kayak ekonomi, politik, terus ruang publik kayak gitu, terus di rumah tangga juga kayak gitu sih. Ya mungkin kebanyakan orang-orang itu kayak mikirnya feminisme itu kayak benci laki-laki kayak gitu. Banyak sih kayak orang-orang yang orang yang anti dengan feminisme itu. Tapi menurutku sendiri sih kayak feminisme itu nggak hanya bukan kita membenci laki-laki ya, tapi lebih ke membenci sistem patriarki yang sudah lama mungkin kayak membenung kita gitu ya. Itu yang merugikan, maksudnya itu nggak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki itu merasa dirugikan dalam sistem patriarki tersebut gitu. Jadi kita bukan feminisme sendiri tuh bukan untuk membenci laki-laki, tapi kita saling merangkul satu sama lain gitu sih. Ya kalau menurut aku kurang lebih sama dengan jawaban Pak Anin. Cuma kalau menurut aku di negara kita sendiri emang feminisme masih banyak mengundang pro kontra ya Pak. Iya. Karena emang batasannya itu masih belum jelas. Ditambah lagi emang pengertian dari feminis yang dimengerti orang-orang itu masih belum merata secara keseluruhan gitu. Bahkan masih ada yang belum tahu feminisme itu apa, patriarki itu apa. Jadi kebanyakan orang-orang itu langsung melakukan secara tidak langsung. Jadi kayak laki-laki itu merasa superior. Nah itu kan secara nggak langsung dia menerapkan sistem patriarki kayak gitu sih. Nah kan kata Kak Vian tadi kan ada pro sama kontra. Nah mungkin bagi penonton yang sedang melihat podcast ini kan nggak tahu nih apa sih pro kontranya gitu. Boleh nggak di-spill dikit gitu? Kalau menurut aku yang pro kontranya sebenarnya ada sisi positifnya untuk gerakan dari paham feminis itu kan menuntut kesetaraan gender, menuntut agar perempuan dan laki-laki itu dipandang setara, ndak laki-laki superior, perempuan inferior kayak gitu, dan itu bisa diterapkan ke segala aspek. Kalau sisi negatifnya itu kadang datang dari sisi feminisnya sendiri, kadang menggunakan kata feminis untuk sebagai benteng gitu loh. Padahal miskonsepsi gitu. Iya, kayak gitu. Kadang yang pihak ceweknya itu memang terbilang salah, tapi menuduh yang laki-lakinya ini anti feminis kayak gitu. Itu salah satu contoh yang menurut aku memang agak pro kontra. Kalau dari Mbak Anin? Iya sama sih, maksudnya kayak kontranya tuh lebih kayak
kadang itu kita sendiri sebagai perempuan itu nggak sadar bahwa kita itu kayak standar ganda gitu loh. Nah, jadi ya itu nggak tahu kayak kadang itu di Twitter sih lebih banyak Iya, banyak. orang yang Iya. ya kayak merasa bahwa oh paham feminisme itu seperti ini loh, ini kayak membenci laki-laki kayak gitu. Ya harusnya nggak kayak gitu sebenarnya, ya kita apa ya, sebenarnya kita harus saling apa ya, mendukung satu sama lain, woman support woman lah. Jangan sampai ketika ada kayak kasus mungkin salah satunya kayak perselingkuhan tuh yang dibom itu malah yang ceweknya gitu. Kita nggak fokus ke ya emang itu kesalahan dua pihak gitu, tapi kayak kenapa kayak fokusnya ke perempuannya terus gitu, yang dibully, yang diapain tuh kayak perempuannya. Kenapa kita nggak juga fokus sama lakinya, karena mereka kan juga melakukan hal itu suka sama suka gitu kan. Itu sih. Kira-kira feminisme ini ya, dari pro kontra tadi itu kira-kira perlu nggak diterapin di seluruh masyarakat ini, nggak maupun cowok atau cewek itu, perlu nggak diterapin feminisme? Kalau menurutku sendiri sih ini ya, mungkin karena masih banyaknya ketimpangan gender, terus baru gitu kok baru gitu ya gue sampai kok baru gitu habis itu kayak apa, masih banyak orang-orang yang merasa dirinya korban patriarki gitu. Terus ya kalau aku sih, perempuan dan laki-laki wajib untuk mendukung gerakan feminisme sendiri gitu, karena menurutku di mungkin pertengahan 70-an itu gerakan feminisme gelombang kedua itu sudah nggak mengencarkan untuk hak-hak perempuan aja, tapi untuk menghapus sistem patriarki sendiri dalam lingkup ekonomi, politik kayak gitu kan. Jadi kayak ya menurutku sih itu apa, lebih diterapin ke cocok untuk semua orang dan semua gender ya. Kalau menurut aku sebenarnya bisa kalau diterapkan ke semua orang. Cuman bakal membutuhkan waktu yang lama karena apa ya, membangun sebuah pemahaman baru untuk diterapkan ke semua orang itu gampang susah. Mungkin bisa dimulai dari lingkup pendidikan. Kita mungkin sebatas kita kasih pengertian lah, feminisme itu apa, patriarki itu apa. Iya. Karena jujur aja kalangan yang seumuran aku kadang nggak tahu patriarki itu apa, feminisme itu apa, seksisme juga nggak tahu dia. Banyak sih. Jadi mungkin kita mulai dari yang bawah dulu, tentang apa, dari lingkup pendidikan kita kasih pengertian kayak gitu sih. Nah guys, makanya nonton Barbie. Jangan lupa nonton Barbie ya, biar tahu apa itu patriarkisme dan seksisme dan feminisme gitu. Nah, dari tadi kan bahas tentang patriarki ini ya. Aku sendiri tuh juga penasaran gitu. Sebenarnya dampak dari patriarki itu dari semua gender ya, dampaknya bagi semua gender itu apa gitu, dampak yang masif di kalangan masyarakat? Kalau aku sih, dari aku yang sudut perempuan ya, dari pola pikir aku itu kayak kekerasan, contohnya kekerasan seksual kayak gitu, entah kekerasan seksual, entah kekerasan berbasis gender, terus habis itu kekerasan verbal, kekerasan non verbal, terus habis itu kayak seksisme, kayak kita masih apa ya, dipikir apa ya istilahnya, kayak subordinasi ya, itu memikirkan bahwa perempuan itu masih menjadi apa ya, bukan seorang yang nomor satu ini, nggak bisa ini nomor satu itu nggak bisa, kayak contohnya perempuan nggak boleh jadi presiden nanti, kayak pasti
baperan kayak gitu, kayak pemikiran-pemikiran seperti itu. Terus habis itu kayak beban ganda kayak gitu sih. Contoh beban ganda sendiri itu aku ngambilnya seperti kayak kita sebagai perempuan itu kan pengen gitu ya, kayak kita sekolah tinggi, kita pengen punya karir tinggi gitu. Nah, tapi di sisi lain kita itu sebagai perempuan sendiri itu dituntut untuk mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah gitu ya. Jadi kita selain semua kita lagi udah berkeluarga nih, atau kita sebagai perempuan yang independen yang iya kayak gitu, terus habis itu, tapi kita masih tinggal di di rumah orang tua gitu ya. Kita kan pasti kayak kita kerja, tapi kita masih kayak yang masak, terus mencuci piring, terus kayak pekerjaan domestik seperti itu gitu ya. Nah itu tuh beban ganda gitu. Jadi kayak ya sebenarnya nggak masalah gitu, laki-laki itu juga membantu sebagian peran domestik perempuan gitu, nggak ada masalahnya, nggak mengurangi maskulinitas kalian gitu loh. Jadi menurutku saling kerjasama. Ya saling kerjasama itu tadi. Terus ya itu sih kalau menurutku. Nah, Kak, ya? Waduh, tambah patriarki ya. Iya. Kurang lebih sama sih kayak Mbak Ani. Iya, cuman mungkin aku bisa tambahin kalau yang tadi mengurangi sisi maskulinitas kan. Mungkin di zaman sekarang itu kan udah banyak juga masyarakat yang mengetahui tentang kesetaraan gender. Jadi kalau ada perempuan yang menganggap kalau laki-laki yang bisa kerja di dapur, ngurus anak lah, cuci piring lah, masak, itu kadang bisa dilihat sedikit seksi gitu. Paham nggak sih, kayak laki-laki kan karena bisa terbilang jarang yang bisa melakukan nggak malu lah melakukan pekerjaan rumah kayak gitu. Jadi kalau dampak, kembali lagi ya, kalau menurutku dampaknya kurang lebih sama ini. Mungkin bisa kita dijawab semua lah, terjawab semua sih sama Mbak Ani. Kalau menurutku ya, ini dampak patriarki sendiri bagi laki-laki itu kayak contohnya gini, laki-laki itu selalu dituntut untuk kuat. Oh iya, terlalu Nggak boleh banyak. nangis. Nggak boleh nangis. Padahal kita semua manusia punya Manusia. perasaan ya. Iya. Kita punya titik terendah kita sendiri-sendiri gitu. Jadi kita ya nggak apa-apa sedikit Meluapkan melanjutkan emosi, hidup iya. dengan menangis gitu, itu nggak Dikit nggak apa-apa. apa-apa sebenarnya. Terus kayak contohnya laki-laki itu harus mencari nafkah gitu. Padahal istri sama maksudnya kayak perempuan itu juga bisa gitu mencari nafkah di luar gitu. Kita saling membantu lah satu sama lain gitu untuk mencari nafkah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak Iya, kok. sebenarnya banyak. Cuman mungkin bagi laki-laki yang lebih kerasa itu tuntutannya itu lebih kuat sih kalau Iya. terkena dampak dari patriarki itu. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu gitu. Ya, nah maksudnya kan sama gitu loh, perempuan dan laki-laki tuh kayak sama, harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Padahal kita itu kayak ya udahlah, kita sama-sama manusia gitu, kita juga yang mau gitu ada kesetaraan di dalam ya mungkin lingkup kecil keluarga contohnya gitu kan. Kayak ya laki-laki itu boleh keluar malam, cewek nggak boleh keluar malam gitu. Padahal ya kalau keluar malam untuk mencari nafkah, kenapa enggak gitu loh? Kan kita punya punya waktu masing-masing gitu. Itu sih. Jadi menurut Kak Pian dan Kak Anin itu perlu ya adanya kesetaraan gender berarti? Perlu banget atau perlu biasa aja? Atau nggak perlu? Kalau aku sendiri sih
perlu ya, karena ya itu tadi dengan ketidakadaan kesetaraan gender di dunia ini nanti kan memunculkan ketimpangan gender yang mana itu merugikan salah satu gender gitu. Nah, kebanyakan memang yang dirugikan itu banyak perempuan gitu. Kayak ya itu tadi ketimpangan gender, terus ada nanti dengan ketimpangan gender itu ada salah satu gender yang merasa superior dan bisa menekan salah satu gender lainnya gitu. Nah, kalau menurutku sih penting banget gitu. Apalagi dari kecil kita diajarkan untuk kayak saling menghargai untuk satu sama lain gitu. Kayak bahwa oh laki-laki itu juga harus dihargai dengan cara seperti ini, perempuan itu juga harus dihargai seperti ini gitu. Kalau menurutku sih penting banget. Gak tahu Vian. Aku mana rek. Penting. Kalau dulu emang penting banget. Kalau sekarang tetap penting sih. Bukan nggak penting ya, tetap penting. Karena ya melihat perkembangan pemahaman orang-orang itu sekarang juga sudah banyak yang tahu, banyak yang ngerti feminisme ataupun kesetaraan gender. Jadi tinggal kita gencarkan lagi sih tentang paham-paham tentang feminisme itu. Sedikit soalnya kaget ya. Semua sudah terjawab oleh Mbak. Enggak. Ngomong ini ya, dari kesetaraan gender sama patriarki tadi kan, di Indonesia kan erat budaya nikah di umur tertentu ya. Iya. Karena kayak cewek harus nikah di umur 23, gak boleh lebih. Terus kalau cowok iya. 25 gitu. Itu menurut kalian gimana? Itu apa ya? Kalau aku sih karena budaya-budaya yang udah berkembang di Indonesia sendiri ya, terutama aku bagi aku yang orang keturunan Jawa itu kayak patriarki banget gitu. Patriarki banget dan menuntut perempuan itu harus tunduk pada laki-laki gitu. Terus habis itu kayak apa ya, mungkin karena dulu belum banyaknya kayak pembelajaran tentang kayak sex education juga, terus kayak kematian ibu dan anak kayak gitu-gitu ya. Itu masih rendah dan minim banget gitu zaman dulu. Jadi kayak merasa bahwa oh nikah di bawah umur 24 itu nggak masalah gitu. Toh aku sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Nah, itu budaya-budaya yang seperti itu tuh kayak yang memang harus dihapuskan gitu. Ya, alhamdulillahnya itu kayak sekarang itu udah banyak orang yang sadar dan juga pemerintah juga kayak udah menggaungkan kayak menaikkan angka pernikahan dini gitu kan. Menaikkan batas umur pernikahan. Sorry. Kayak gitu tuh. Jadi kayak menurutku ya alhamdulillahnya sih udah banyak yang sadar gitu bahwa oh pernikahan itu memang sakral dan ketika kita menikah itu kan pasti juga punya anak. Dari sisi ekonomi juga kita harus memikirkan itu dengan secara matang gitu kan. Terus habis itu kesehatan, reproduksi kayak gitu tuh harus dipikirkan kayak kayak gini gitu. Oh ternyata nikah di bawah umur itu bahaya gitu, kayak berpikir kayak gitu sih kalau menurutku. Soalnya nambahin aja ya. Kalau budaya pernikahan dini kalau di zaman dulu kan sudah menjadi stereotip kalau perempuan itu harus nikah di bawah umur 23, 24 itu takut jadi perawan tua kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dari pemerintah kan menaikkan batas umur pernikahan kan juga karena di sisi kesehatan kan kadang rahimnya belum kuat,
ataupun persiapan mentalnya untuk menjadi Iya. seorang ibu kan masih belum ada gitu. Tadi kan Kak Fian sama Kak Anin kan sedikit menyinggung lah tentang pemerintah nih. Nah, menurut Kak Anin sendiri nih, peran perempuan di dalam pemerintahan perlu atau tidak? Wah, Agak berat ya. Sepertinya tidak asing. aduh. Harus dijawab. Sebenarnya tidak asing. Bahaya dah. Aduh. Kalau menurutku sendiri itu berkaca dari fenomena undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana sangat membutuhkan waktu yang lama untuk disahkan menjadi undang-undang. Itu karena partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sendiri itu masih sangat minim banget. Karena juga ini aku juga contek ya, ini ada penelitian dari World Bank tahun 2019 sendiri, negara Indonesia itu menduduki peringkat ke-7 se-ASEAN Tenggara untuk terendah untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Jadi kayak ya itulah salah satu kenapa banyak suatu isu tentang perempuan dan anak yang nggak sampai di parlemen itu ya karena keterlibatan perempuan di Indonesia sendiri itu masih minim banget gitu. Dan Indonesia sendiri itu masih menerapkan 30% kalau nggak salah ya, 30% harus keterlibatan perempuan dalam politik gitu. Jadi menurutku itu penting sekali untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik, karena untuk apa ya, menurutku untuk keputusan publik tentang perempuan dan anak itu biar nggak jatuh gitu loh, maksudnya kayak biar akan terus ada bahasan gitu loh dalam kegiatan parlemen gitu. Menurutku sih kayak gitu. Nah, tadi kan sudah menurut pendapat Kak Anin nih. Sekarang Kak Fian, gimana sih pendapatnya? Kalau peran perempuan ke parlemen menurutku memang dibutuhkan, dan juga para perempuan yang masuk ke parlemen ini dia bisa menjadi contoh nyata kalau kesetaraan itu harus ada untuk bagi kalangan-kalangan bawah lah ya, nggak bisa gitu. Bentuk nyata dari sebuah feminisme. Oh, ternyata beliau ini bisa duduk di kursi parlemen. Berarti kan perempuan itu memang bisa kayak gitu. Nggak harus nggak ada keterbatasan di politik gitu ya, gendernya. bahkan di politik itu tetap harus ada kesetaraan gender. Nah, itu sih perempuan nggak harus di pekerjaan domestik. Dari tadi kan ngomongin Seksisme ya. Menurut kalian tahu nggak sih apa itu artinya? Aku sendiri nggak tahu ya. Penonton sendiri di sini kan juga pasti penasaran gitu. Mari kita tanya ya. Langsung ke Kak ke- Fian. Kak Fian. Aku Gimana? Kalau menurut Wikipedia ya, seksisme itu sebuah prasangka atau diskriminasi terhadap salah satu gender. Jadi kayak ada penurunan suatu nilai ataupun penurunan suatu derajat terhadap salah satu gender, baik perempuan maupun laki-laki. Contohnya itu kayak gimana? Ya, Mbak, Contohnya itu kayak ya itu tadi yang aku pernah omong awal itu kayak kalau milih presiden jangan perempuan, nanti soalnya baperan kayak Ibu Tito ya kan, baperan gitu. Nino. Terus kayak laki-laki itu lebih kuat, terus kayak perempuan itu
bisa ngangkat galon. Perempuan itu lemah kayak gitu ya, perempuan itu baperan, perempuan itu nggak bisa cari nafkah, perempuan itu hanya bisa di rumah aja gitu. Nah kan kalau semua mah kan banyak juga ya kayak yang tadi tuh kayak percuma feminis tapi nggak bisa ngangkat galon. Ya. Ya karena kan kita dari kecil kita dibesarkan di budaya patriarki sendiri. Kita nggak diajarkan ya untuk melakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu dilakukan ya sama bapak ya dewe gitu ya kan, atau kakaknya kita gitu. Jadi ya kalau ngomongin masalah kesetaraan gender hanya untuk ngomongin masalah angkat galon itu rendah banget gitu menurutku, karena masih banyak suatu hal yang banyak dan penting yang harus kita perjuangkan dari kesetaraan gender sendiri. Ayo mau nanya nih, ada nggak ya cara untuk menyikapi seksisme itu dari Kak Anin? Menurut Kak Anin deh. Iya. Kak Bian gimana Kak Bian? Apa ya, kita itu nggak jauh dari seksisme itu tadi. Jadi kayak peran dari laki-laki dan perempuan itu memang beda, dan kita harus sadari itu dari awal gitu kan. Dan dari perbedaan tugas itu tadi tuh tidak membuat sebuah peran salah satunya itu lebih penting dan tinggi daripada yang lainnya gitu. Kalau aku sih menurutku kayak gitu. Pokoknya gitu sih. Pokoknya gitu sih. Ya. Ngikut. Jadi apapun tugasnya antara laki-laki dan perempuan itu sama aja. Nggak ada perbedaan lah. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Dari tadi kan kita bahas tentang seksisme. Aku punya pertanyaan kayak gini. Seksisme kan timbul dari stereotip. Nah, stereotip sendiri kan di Indonesia sendiri banyak kayak banyak pertanyaan kayak gini. Contohnya misal kayak cewek kalau nggak perawan itu nggak ada harga dirinya, rendah gitu. Iya. Itu kayak sering pernyataan kayak gitu di Indonesia. Kalau menurut Mbak Nini? Aku nggak ngerti ya, maksudnya kayak dari kata keperawanan sendiri itu emang dari dulu itu diagung-agungkan atau seperti apa, aku masih belum ini ya, maksudnya masih belum baca buku yang sejauh itu gitu, masalah tentang seks gitu. Tapi kalau menurutku sendiri sih kan sistem reproduksi orang itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang memang terlahir itu ada selaput darahnya, ada yang enggak. Terus kita itu memecahkan selaput darah itu mungkin nggak hanya dengan berhubungan seksual, seperti olahraga pun juga bisa jadi itu memecahkan selaput darah. Masa karena hanya selaput darah aja itu kita berpikir bahwa kita itu nggak berguna, terus kayak rendah diri kayak gitu. Nggak sih, menurutku tetap dengan atau tidak adanya selaput darah itu kamu tetap berharga menurutku ya. Tapi ya mungkin karena banyaknya orang-orang yang masih berpikir bahwa wah cewek aku tuh harus dapet cewek perawan gitu ya gitu. Itu nggak tahu lagi sih pemikirannya itu seperti apa. Maksudnya kayak apakah emang kan biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kayak yang akan mau menikah gitu ya. Kalau aku pengen cari istri yang
masih perawan gitu. Apakah kamu menikah hanya untuk keperawanan? Itu yang masih menjadi pertanyaan buatku sendiri sih sampai saat ini. Kalau Mas Fian gimana Mas Fian? Menurut Kak Ya enggak, beda kamu ada tambahan. Aduh. Sebagai kamu sudut pandang laki-laki Sudut pandang gitu. laki-laki. Menurutku kalau dari sudut pandang laki-laki keperawanan itu nggak begitu penting, karena ya dalam berumah tangga itu kan apa, kegiatan seksual kan memang penting, tapi itu bukan menjadi yang nomor satu gitu. Ada apa, keperluan yang lain-lain kayak pembagian nafkah, untuk nabung rumah, apa, untuk beli rumah, maupun bahkan peran kalau punya anak kan gimana nih, mau nyewa babysitter atau diurus sendiri. Nah itu kan masih ada pemikiran-pemikiran lain yang harus didiskusikan sebelum jadi yang untuk urusan seksual ini bisa di nomor sekian gitu. Karena ya tolonglah rek urip iku gak kudu kok ikut desainer ya. Enggak. Urip gak ya tolong. Udah udah selanang-lanang. Apa nih lanang? Oh iya. Ya tolong lah. Nah, di Indonesia sendiri kan masih erat kaitannya gitu ya dengan budaya patriarki. Apalagi di zaman kayak yang udah serba maju teknologinya, zaman modern lah ya. Itu kira-kira budaya patriarki itu di Indonesia kira-kira masih relevan nggak di masyarakat? Mbak Wendy. Iya, tadi sempat disinggung juga kan sama Vian bahwa budaya patriarki sendiri itu banyak pro kontranya gitu kan. Dan dari ada yang mendukung dan ada yang enggak, karena ada yang mendukungnya itu kayak dari budaya kan, patriarki sendiri itu dari budaya yang turun menurun, jadi kayak kita harus mewariskan budaya itu, tapi di sisi lain itu kayak ya udah nggak perlu dilestarikan karena itu sudah kayak merugikan banyak pihak gitu. Salah satunya adanya ketimpangan gender itu tadi. Jadi kayak kayak di era digital ini juga kan banyak yang mana perempuan itu juga berhak untuk memilih keputusannya untuk entah nantinya itu mau jadi perempuan karir atau nanti jadi ibu rumah tangga, itu ya itu terserah mereka gitu. Tapi kalau di budaya patriarki sendiri kan masih mengekang sekali gitu kan, dengan kayak perempuan itu nggak boleh bekerja gitu. Nah percuma nanti kalau kamu sekolah tinggi nanti kamu pasti adanya di dapur gitu kan. Banyak kan kayak pemikiran-pemikiran yang udah apa ya, kuno istilahnya. Jadi kayak menurutku udah sangat tidak relevan sekali untuk meneruskan budaya-budaya yang menindas salah satu gender gitu. Nah kalau ya Kalau menurutku ya sama, emang udah nggak relevan kalau di zaman sekarang. Lagi pula juga kembali lagi yang namanya budaya kan, ya meskipun harus dilestarikan, tapi kan kita juga harus memilih budaya mana yang baik ataupun yang buruk untuk dilestarikan kepada anak cucu kita nanti. Nah, ini Pak, aku mau tanya ya. Bosan apa itu? Nah, aku pernah naik kendaraan umum kan, ke kereta lah. Nah, terus kan model keretanya kan umum kayak komuter gitu kan. Kan apa, nggak perlu nomor kursi. Nah, terus pas aku duduk itu ada kan kondisinya penuh lah, kondisi penuh, ada mbak-mbak gitu nyari tempat duduk. Ya akhirnya aku berdiri kan, terus mempersilahkan mbak Ibu duduk.
oh, Mbak silakan duduk. Terus mbaknya itu apa ya, ngelirik aku gak enak gitu, mungkin kayak ngerasa aku ngeremehin dia atau gimana. Mungkin kadang kalau disangkut pautin ke feminisme ataupun kesetaraan gender, hal kayak gitu kan muncul karena emang naluri dari seorang laki-laki lah, yang apa lah namanya, buat ngalah kan kayak gitu. Nah kadang kan kayak hal kayak gitu terjadi apa ya namanya ya, kayak pro kontra kan. Mungkin mbaknya menganggap kita apa ya, aku sebagai laki kayak ngeremehin dia, ya dia bisa apa berdiri gak mau duduk, tapi kan kita yang laki-laki kan mandang, oh cewek kasihan, biar aku aja yang berdiri, mbaknya yang duduk. Menurut mbak Anin ya apa mbak? Serba salah soalnya, aku sempat mikir kan, apa aku salah gitu loh, kan niatku baik soalnya. Nggak tahu ya, kalau ini pendapatku pribadi aja. Aku nggak membenarkan pendapatku pribadi ini untuk diaminkan oleh semua orang gitu. Kalau aku sendiri sih kadang itu apa ya, aku nggak mau dilihat sama seseorang itu karena kasihan. Oke. Jadi kayak kalau emang kamu perlu duduk, ya wes duduk. Tapi jangan melihat karena aku perempuan, jadi aku perlu dikasihani, aku perlu kayak apa ladies first kayak gitu. Kok aku nggak mau. Kalau aku sendiri. Jadi mungkin mbaknya berpikiran seperti itu juga. Jadi kayak ngapain kalau emang kamu perlu duduk, ya wes duduk gitu. Kalau aku sih, tapi nggak ngerti ya. Kalau orang lain tuh kayak gimana gitu, Merasa bersalah. Padahal aku baik gitu kan aneh juga. ya karena ya itu sih, ya apa ya, ya emang kadang itu kayak banyak orang-orang yang khususnya perempuan sih mikir bahwa dengan kamu ngasih tempat dudukmu itu kamu terlihat maco kan gitu. Kadang itu ada kayak orang yang mikir kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya orang kan pemikirannya kan beda-beda, atau apalagi emang hari itu emang emosinya lagi beda juga, moodnya juga beda, jadi mungkin kamu juga nangkepnya kayak jadi serba salah gitu kan. Niatnya emang baik tapi kayak jadi aduh. Awkward anjir. Kok iso ini? Soalnya kalau aku dulu itu waktu di ini ya, di Jakarta, kamu ngerti sendiri sekeos apa KRL Jakarta itu kan. Itu pernah kayak ada aku pernah duduk terus kayak berdiri gitu karena ya aku ngerasa ada orang yang lebih membutuhkan aku. Tapi aku mikir gini, kayak kenapa orang-orang di sebelah itu nggak aware gitu. Kalau orang ini tuh lebih membutuhkan tempat duduk daripada kita gitu. Tapi aku akhirnya pernah baca salah satu kayak orang beropini bahwa ya kalau kamu emang capek perlu duduk, ya kamu nggak perlu ngasih itu ke orang lain gitu. Karena kamu kan udah duluan di situ gitu. Tapi ya nggak tahu ya kan, opini orang berbeda-beda gitu. Itulah guys, jadi ya gue alam sih. Jadi dari sekian banyak ya pembicaraan kita mengenai tentang patriarki, terus feminisme juga, terus ada seksisme. Terima kasih buat Mbak Anin, terus Kak Fian. ya,
sudah meluangkan waktu. sudah meluangkan waktunya datang ke podcast Upin gitu. Makasih ya udah diundang. Asik ngobrol. Dari pembicaraan ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ayo silakan hostnya, konklusinya apa? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan gitu? Kalau dari Anya ya itu apa namanya, kayak misalnya itu tadi, kalau misalnya bisa dikerjakan berdua bareng-bareng, kayak misalnya sama pasangan atau sahabat cowok pun, kalau bisa dikerjakan bareng-bareng, kenapa harus apa namanya, lebih ke sendiri-sendiri gitu loh. Kalau aku pribadi ya apa ya, menurutku budaya patriarki itu kayak udah nggak relevan ya di zaman sekarang gitu. Terus banyak sisi negatifnya juga bagi entah kaum laki-laki entah kaum perempuan. Jadi kayak buat apa gitu dipertahankan terus. Kalau feminisme menurutku itu mungkin menjadi suatu gerakan yang bagus ya untuk apa ya, untuk mengurangi pemahaman orang-orang tentang buruknya penggunaan budaya patriarki di kehidupan. Mantap. Sekian ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.